Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rohim dari kelas SPI 3A. Pada kesempatan ini saya akan membahas sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya tema kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu penyempurnaan kurikulum madrasah. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru ini dimulai sejak dikeluarkannya SKP 3 Menteri atau surat keputusan bersama, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan Menteri Agama tentang pengaturan pembagian kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah, yang isinya antara lain adalah mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Sejak itu, maka di antara keduanya itu sama-sama ada pendidikan agama dan keduanya sama-sama bisa saling melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke pendidikan yang lebih tinggi. SKP 3 Menteri yang dikeluarkan pada tahun 1983 yang menekankan pentingnya penyesuaian sistem pendidikan guna memenuhi kebutuhan bersama, termasuk melalui pendidikan kurikulum sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Untuk menyempurnakan madrasah dan sekolah umum agar lebih efektif dan efisien dengan tujuan: 1. Mengatur program pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, membentuk manusia yang bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga keharmonisan dengan sesama manusia dan lingkungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektif proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu memaksimalkan waktu dengan baik. Keputusan ini membawa perubahan berupa peningkatan dan penyempurnaan pada kurikulum di sekolah umum dan madrasah. Selanjutnya yaitu program kurikulum. Adapun pengaturan pembaruan kurikulum di madrasah disesuaikan dengan kesepakatan, khususnya di madrasah aliyah. Tiap pelajaran berdurasi 45 menit dan menggunakan semester. Kurikulum madrasah terbagi dari program inti dan pilihan. Pendidikan agama mencakup seperti Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab. Sementara itu, pendidikan umum antara lain PMP, PSBB, bahasa Indonesia, pengetahuan, sains, olahraga, kesehatan, matematika, dan pendidikan seni. Pendidikan keterampilan bahasa Inggris untuk madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, dan kimia, geografi, biologi, dan fisika untuk MA. Salah satu kebijakan pendidikan Islam pada Orde Baru dimulai di bawah
kepemimpinan Jenderal Soeharto untuk membedakan rezim ini dari pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Adapun perbedaan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam tujuan dan metode pemerintahan, termasuk dalam kebijakan pendidikan Islam yang mendapat perhatian lebih besar. Salah satunya seperti pengakuan terhadap madrasah pada tahun 1967 yang mencangkup madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Pengakuan ijazah terhadap madrasah yang setara dengan ijazah sekolah umum mulai SKB Menteri 1975 menandakan madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan formal dengan penekanan pada nilai agama sebagai ciri khas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan Islam berkembang dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pesantren klasik yang berfokus pada pengajaran agama. Yang kedua, madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid negeri yang berusia 7-20 tahun. Yang ketiga, madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern yang bersamaan dengan pengajaran agama dan juga diberikan pelajaran-pelajaran umum. Yang keempat, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN, yaitu sekolah dasar negeri 6 tahun. Yang kelima yaitu suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri 6 tahun dengan menambahkan kursus selama 2 tahun yang memberikan latihan keterampilan sederhana. Yang keenam, pendidikan teologi agama tertinggi pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan 2 bagian atau 2 fakultas di Yogyakarta dan 2 fakultas di Jakarta. Pendidikan Islam Orde Baru mencakup variasi sistem tradisional hingga modern dengan fokus pada pembelajaran agama, keterampilan, dan pengembangan akademik. Pesantren dan madrasah menjadi institusi utama, diikuti oleh inovasi pendidikan agama formal di tingkat universitas melalui IAIN. Dapat disimpulkan bahwasanya SKB 3 Menteri dan kebijakan pendidikan Orde Baru membawa perubahan yang signifikan bagi madrasah, termasuk pengakuan setara ijazah madrasah dengan sekolah umum, penyesuaian kurikulum melalui KMA 1984, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyeimbangkan pendidikan agama dan umum, mendukung efektivitas pengajaran, serta membentuk individu bertakwa dan harmonis sesuai kebutuhan zaman. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau penyampaian yang kurang jelas dan yang kurang bagus.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.